Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Sederet Info. Pada video kali ini, kami akan membuat award film yang berjudul Hoppers. Film ini dirilis pada tahun 2026 yang menceritakan seorang anak kecil yang sangat menyukai hewan. Tapi justru wali kota ingin mengusir peradaban para hewan demi kepopulerannya. Apakah dirinya bisa melewati ancaman tersebut? Tapi kami peringati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini dimulai memperlihatkan sebuah sekolah. Ada seorang anak perempuan bernama Mabel. Dirinya sangat menyukai hewan dan mengambil semua hewan di sekolah untuk dilepaskan. Namun justru berakhir dengan membuat kekacauan. Mabel? Stop, young lady! Ketika para guru melihat aksi Mabel, ibunya dipanggil ke sekolah karena perbuatan Mabel. Terlihat ibunya memarahi Mabel dan karena ibunya sangat sibuk dengan pekerjaan, Mabel dititipkan kepada neneknya yang tinggal di dalam hutan. Terlihat Mabel masih marah atas kejadian itu dan neneknya berusaha membujuknya dengan memperlihatkan sesuatu. Ternyata di belakang rumah neneknya terdapat danau yang indah dihuni oleh banyak hewan. Mabel merasakan para hewan hidup berdampingan dengan bahagia dan Mabel sangat menikmati situasi tersebut. Neneknya juga mengajari Mabel banyak hal dalam mencintai lingkungan, terutama pada rumput favoritnya. Seiring berjalannya waktu, sampai Mabel tumbuh dewasa dan neneknya telah meninggal. Mabel juga mengetahui bahwa wali kota di sana akan membangun sebuah jalan tol dan terpaksa menghancurkan padang rumput yang selama ini Mabel rawat. Saat hendak dihancurkan, Mabel bersikeras menghentikan proyek tersebut, dan di sana ada wali kota yang bernama Jerry. Ternyata selama ini Mabel dan Jerry selalu saja berdebat dalam sebuah acara karena perbedaan pendapat. Mabel tetap bersikeras menghentikan proyek tersebut karena bisa merusak habitat para hewan. Tapi Mabel kebingungan mengapa para hewan sudah tidak berada di sana. Tetap saja, Mabel tidak pernah menang melawan Jerry, dan Mabel harus membuat petisi dukungan oleh banyak orang untuk menghentikan proyek tersebut. Mabel selalu saja ditolak oleh semua orang, dan hanya dapat satu dari lanjut usia karena Mabel telah membantu pekerjaan rumahnya. Setelah itu, Mabel mendatangi profesor yang bernama Dr. Sam. Dirinya sedang mengajar di kampus. Terlihat, Dr. Sam menyarankan Mabel untuk fokus ke perkuliahannya dibanding memikirkan para hewan. Namun, Mabel tetap bersikeras untuk mempertahankan padang rumput. Dr. Sam memberitahu cara menghidupkan kembali padang rumput dengan membawa berang-berang kembali. Sorenya, Mabel memberikan umpan supaya berang-berang datang. Hingga malam, tidak muncul sama sekali berang-berang. Hingga datang, satu berang-berang mengabaikan umpan dari Mabel, dan berang-berang tersebut dibawa oleh mobil dan pergi ke kampus. Mabel terus mengikutinya hingga datang ke sebuah tempat yang ternyata berang-berang tersebut adalah robot yang diciptakan oleh Dr. Sam, dan mengendalikannya dengan cara memasuki pikiran ke dalam robot tersebut. Mabel yang melihat penelitian Dr. Sam mempunyai ide untuk mencari berang-berang tersebut secara langsung. Mabel menggunakan alat penghubung pikiran ke robot berang-berang dan seketika Mabel kembali hidup menjadi seekor berang-berang. Tentu dengan hal itu, Mabel ingin memanggil semua hewan dan membatalkan pembangunan tol. Dr. Sam dan asistennya mencoba menangkap Mabel tapi dirinya berhasil lolos dari mereka. Mabel tiba-tiba dibawa oleh burung untuk dijadikan santapan, tapi Mabel terjatuh ke dalam hutan. Esoknya, Mabel terbangun dan melihat banyak hewan berada di sana. Mabel juga bisa mengerti ucapan mereka, membuat Mabel gembira. Mabel langsung bertanya ke semua hewan, di mana keberadaan para berang-berang. Tapi terlihat semua hewan tidak ingin berinteraksi dengannya. Hingga Mabel bertemu satu berang-berang bernama Love yang sedang bersantai di pinggir sungai. Love tidak tertarik dengan ajakan Mabel dan pergi dari sana, tapi tiba-tiba datang beruang ingin memangsa Love dan Mabel berusaha melawannya. Beruang yang bernama Ellen menghentikan aksinya ingin memakan Love. Dan mereka berdua marah kepada Mabel karena Mabel melanggar hukum alam. Mabel terpaksa harus ikut bersama mereka untuk bertemu Raja Mamalia. Dr. Sam mencoba menghubungi Mabel untuk kembali ke laboratorium. Tapi Mabel menjelaskan bahwa mereka ditangkap oleh para hewan.
Dr. Sam yang melacak lokasi Mabel ternyata sangat jauh dari perkotaan. Mabel telah sampai ke sebuah tempat seperti bendungan raksasa, banyak para hewan mamalia yang tinggal di sana. Dan muncul raja mereka yang bernama George, seekor berang-berang seperti Mabel. Ellen dan Love memberitahu bahwa Mabel melanggar hukum alam. Hal itu pertama kali terdengar di telinga George, ada hewan melanggar hukum alam. Mabel diperlihatkan semua hewan yang hidup di sana mereka harus hidup berdampingan, dan jika ada salah satu yang dimakan, itu adalah hukum alam yang harus ditaati. Terlihat juga tempat mereka sudah sangat penuh oleh hewan yang mengungsi akibat jalanan tol yang akan dibangun. Mabel yang melihat itu ingin mengajak George untuk melawan para manusia demi mendapatkan tempat tinggal mereka kembali. Tapi George menolak karena di tempat tersebut terdengar bisingan yang mengganggu kehidupan hewan. Saat hendak pergi ke sana, semua hewan kesakitan mendengar suara tersebut. Tapi tidak dengan Mabel karena dirinya adalah robot. Mabel menyadari suara bising tersebut keluar dari speaker yang dipasang oleh Jerry untuk mengusir para hewan. Lalu datang asisten Dr. Sam bernama Connor menggunakan robot burung untuk membawa Mabel pulang. Tapi Mabel berhasil merubuhkan speaker tersebut dan seketika suara mengganggu para hewan hilang. Semua hewan sangat berterima kasih kepada Mabel dan bersama-sama membangun bendungan untuk menghidupkan kembali padang rumput. Mabel akhirnya merasakan kembali kehidupan di danau seperti saat masih kecil. Saat Jerry sedang mempresentasikan proyeknya, ia mendapatkan panggilan dari bawahannya karena para hewan telah kembali. Jerry langsung menggunakan cara lain untuk mengusir para hewan. George berterima kasih kepada Mabel telah membawa mereka pulang. George ingin menjadikan Mabel tangan kanannya, tapi Mabel menolak karena dia bukanlah berang-berang sungguhan yang membuat George kecewa. Tidak lama, para manusia kembali meledakkan bendungan itu dan memperbanyak speaker. Tentu, semua hewan kembali pergi dari sana. Mabel terpaksa menerima menjadi asisten George dan mereka akan mengumpulkan para raja untuk mendiskusikan masalah mereka. Di sana ada Raja Burung, Raja Katak, Ratu Ikan, Ratu Ular, dan Ratu Serangga yang seekor kupu-kupu. Obrolan mereka dibuka dengan keluhan Raja Mamalia, yaitu George merasa bahwa manusia telah mengambil tempat tinggal mereka. Tapi justru para raja hewan terlihat tak acuh dan tidak mementingkan masalah tersebut, karena bagi mereka, hal tersebut bukan urusannya, jadi mereka tidak ingin terlibat. Mabel yang semakin kesal mencoba mengompori mereka bahwa para manusia itu jahat. Mabel mengandaikan jika para raja lain mengalami hal yang sama, tentu tidak akan terima tempat mereka diambil, dan jika dibiarkan, para manusia akan semakin serakah. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka satu persatu raja hewan akan musnah disingkirkan oleh manusia. Para raja setuju dengan ucapan Mabel dan akan memusnahkan Jerry yang dianggap sebagai raja manusia. Mabel tidak kepikiran bahwa akan memusnahkan Jerry. Dia hanya ingin Jerry tidak mengusik kembali tempat tinggal para hewan. Ratu Serangga menganggap Mabel pengecut dan seketika Mabel memukul Ratu Serangga hingga tewas. Hingga semua hewan mengejar Mabel dan George. Terlihat para raja hewan masih terkejut melihat kejadian itu. Terlihat anak Raja Serangga bernama Titus mengambil alih posisinya dan akan menangkap Mabel. Mabel dan George berhasil kabur dan menepi di pinggir sungai. George berpikir Mabel sudah membuat keputusan yang salah dan mereka kini diburu oleh semua hewan. Mabel hanya ingin melindungi tempat tinggal mereka dan menjaga kehidupan para hewan. George melihat tekad Mabel yang begitu kuat ingin tetap membantunya dengan dibantu oleh hewan mamalia lainnya. Mabel harus menemukan Jerry sebelum para raja hewan menemukannya. Di tempat lain terlihat Jerry sangat senang menikmati harinya, karena hari tersebut adalah hari besar, yaitu kampanye membuka jalan tol yang akan meningkatkan kepopulerannya. Saat hendak pergi, di mobil sudah ada Mabel bersama yang lain. Jerry terkejut mengapa ada berang-berang di dalam mobilnya. Mabel mencoba memberitahu bahwa mereka ingin menolong Jerry, tapi tetap saja Jerry tidak percaya dengan kejadian itu, ditambah lagi para burung membawa hiu raksasa untuk mengejar Jerry. Let go! Jerry! It's me, Mabel! Jerry baru mengetahui berang-berang tersebut adalah Mabel berkat alat komunikasi dari Dr. Sam.
Tapi justru Jerry mengira itu hanyalah mimpi dan sebentar lagi akan terbangun sehingga mereka jatuh ke jurang. Mereka terbangun dan Mabel berusaha menenangkan Jerry. Mereka harus membuat kesepakatan untuk menghentikan pembangunan tol. Tapi Jerry masih bersikeras menolaknya hingga membuat Mabel kesal dan memberitahu posisi Jerry ke sekawanan burung. Dan Dr. Sam yang berada di sana langsung membawa Mabel supaya kembali ke tubuh manusianya. George yang melihat tubuh berang-berang milik Mabel tidak bergerak membuatnya kebingungan dan di sisi lain semua hewan berhasil menangkap mereka semua. Mabel dan teman-temannya ditahan di laboratorium Dr. Sam. Dan Raja Serangga baru yaitu Titus akan mengambil alih perintah mereka untuk memusnahkan manusia seperti manusia yang suka menyakiti para hewan. Titus menggunakan perangkat milik Dr. Sam untuk menggunakan robot manusia yang mirip seperti Jerry. Dan ketika para manusia sedang berkumpul untuk acara penyambutan wali kota Jerry, tentu Titus akan melakukan aksinya dengan menggunakan speaker pengeras suara. Mabel yang merasa telah memanfaatkan George tentu meminta maaf, tapi George sudah sangat kecewa kepada Mabel. Saat semua hewan pergi, Mabel mengajak Jerry bekerja sama, dengan Jerry menggunakan tubuh berang-berang demi menyelamatkan mereka. Awalnya Jerry menolak, tapi karena tidak ada jalan lain, terpaksa Jerry menggunakan tubuh robot berang-berang dan mereka berhasil kabur. Awalnya Titus yang menggunakan robot Jerry disambut meriah di sana, tapi ketika Titus berbicara aneh seperti membenci para manusia, penonton nampak kebingungan. Titus berusaha mengaktifkan speaker di sekelilingnya, tapi Mabel berusaha menghentikannya dengan merebut remote speaker. Dr. Sam berusaha membantu supaya Titus kembali ke wujud serangganya. George yang melihat Mabel berusaha menyelamatkan tempat hewan kini turut membantunya. Tapi Titus bisa kembali menggunakan tubuh robot manusia dan emosinya semakin tidak terkontrol. No! It's just begun! I will squish every... Ia merendahkan semua orang di sana, bahkan menjelek-jeleki raja hewan lain yang selama ini mendukungnya. Titus terjatuh hingga robot manusianya rusak dan terjadi kebakaran hebat. Mabel masih terjebak di tempat kebakaran tersebut, lalu George datang berusaha menyelamatkannya. Tapi justru George tertimpa reruntuhan hingga tidak bisa bergerak. Lalu datang Tom dan Wolf membawa mereka pergi ke dalam hutan. Mereka melihat api semakin membakar seluruh hutan dan mendekati kota manusia. George meyakinkan Mabel untuk menghancurkan bendungan yang selama ini George buat demi menyelamatkan manusia. Semua hewan mamalia berusaha menghancurkannya, tapi bendungan terlalu besar untuk mereka. Lalu datang semua hewan atas perintah para raja hewan membantu Mabel. Dan seketika bendungan hancur dan memadamkan kebakaran hutan. Semua hewan sangat senang atas keberhasilannya. Besoknya, Mabel datang ke padang rumput yang telah hancur. Jerry juga berada di sana. Jerry menghentikan pembangunan tol untuk menjaga alam agar para hewan bisa tempati. Mabel dan Jerry yang biasanya bertengkar kini saling membantu. Ketika Mabel sudah lulus kuliah, ia bertemu dengan Dr. Sam. Tapi justru Dr. Sam sudah tidak melanjutkan proyeknya, melainkan ingin membangun proyek lain dan Mabel diterima untuk menjadi asistennya. Kini padang rumput yang dulunya sering dikunjungi sama Mabel dan neneknya kembali hidup dan George menantikan kedatangan Mabel lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup menarik bukan mengenai alur film Hoppers 2026 ini? Dari film ini kita mengetahui bahwa semua makhluk harus hidup berdampingan. Jangan pernah selalu ingin paling tinggi martabatnya karena semuanya akan saling melengkapi. Dan jangan pernah mengambil yang bukan hak kita. Dan tentunya para hewan juga tidak akan merebut tempat tinggal kita. Para hewan hanya ingin hidup tenang menjalani dunia ini dan kita hanya perlu menghargainya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.